Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang kadang-kadang ingin membuat kami jauh daripada Tuhan. Ada kadang-kadang banyak godaan yang ingin menyeret kami supaya kami meninggalkan Tuhan. Tapi lewat lagu ini kami diingatkan bahwa apapun yang terjadi, kami tidak akan bisa terpisah dari kasih Allah. Sebab Allah sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengar firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu itu boleh memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Kami membuka hati kami, pikiran kami, supaya hidup kami dipenuhi oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Biarlah firman-Mu itu Tuhan Yesus yang berkuasa atas setiap kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Kayak belum sarapan. Padahal tadi nambah ya kan. Ya. Bapak Ibu Saudara, dalam 2 bulan terakhir kita berbicara tentang bagaimana supaya kehidupan kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, tetapi bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi bagaimana kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Buah apa yang perlu kita hasilkan di dalam kekristenan kita? Sebelum-sebelumnya kita sudah banyak mendengar bahwa yang pertama adalah sebagai orang Kristen, kita perlu menghasilkan buah pertobatan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu menghasilkan buah pertobatan? Sebab ketika Allah memilih kita, Allah menyelamatkan kita, Allah menghendaki supaya kehidupan kita berbeda daripada orang yang di luar sana. Supaya kehidupan kita ada suatu perbedaan di antara orang yang menyembah Tuhan dengan orang yang tidak menyembah Tuhan. Buah berikutnya yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita adalah setelah kita bertobat, setelah kita berubah, maka yang kedua yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana hidup kita ini boleh melayani Tuhan. Bagaimana kita mengizinkan hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita mengizinkan hidup kita ini boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Boleh di dalam gereja atau di luar gereja, dimanapun boleh. Yang penting adalah bagaimana hidup kita boleh menyenangkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Di dalam segala hal di dalam kehidupan kita, itu adalah bagian daripada pelayanan. Ketika Anda di rumah, ketika Anda di dunia kerja, ketika Anda di komunitas, ketika Anda di lingkungan dimanapun, di gereja pun, itu adalah bagian daripada pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Bahwa pelayanan tidak hanya berbicara tentang orang-orang yang berdiri di mimbar, tetapi pelayanan berbicara terhadap orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah diselamatkan, kemudian dia mengizinkan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Itu berbicara tentang pelayanan. Tetapi lebih daripada itu, selanjutnya adalah buah yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita adalah bagaimana hidup kita boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan. Amin. Bagaimana hidup kita boleh membawa orang lain yang belum mengenal Tuhan, yang belum seperti kita, yang belum mengalami kasih Allah seperti kita, kita bawa mereka kepada Tuhan supaya mereka juga mengalami kasih Tuhan. Tentunya ini berurutan semuanya, tidak bisa kita langsung membawa jiwa bagi Tuhan kalau hidup kita belum ada pertobatan. Orang nanti mengatakan, kamu saja sama dengan saya kok, apa bedanya? Ketika kita mengajak orang ke gereja, ketika kita mengajak orang ke persekutuan, kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita, maka orang berkata, kamu aja gitu kok, kamu aja pukul istri kok, kamu saja marah-marah kerjamu kok mengajak saya ke gereja, kamu saja berkelahi terus setiap hari, ngapain ngajak-ngajak saya ke gereja, dirimu dulu perbaiki. Sering mendengar seperti itu. Nah, tetapi di dalam bulan ini, di dalam bulan Oktober, ada satu buah yang perlu kita hasilkan di dalam kehidupan kita adalah yang namanya memberi. Apa Bapak Ibu? Apa? Memberi. Kalau memberi kayak nggak ikhlas. Ada satu buah yang perlu kita lakukan, ada satu tindakan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita harus memberi untuk Tuhan. Konteks
di dalam bulan 10 ini adalah kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang hadir minggu lalu tentunya sudah mendengar sebagian apa itu memberi, dalam hal apa kita harus memberi. Sederhana saja, ketika kita ke gereja kita memberikan ucapan syukur kita, ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita mendapatkan gaji, maka kita memberikan 10% untuk Tuhan. Amin ya. Bapak Ibu Saudara, itulah tema besar kita dalam 2 bulan terakhir ini adalah bagaimana kita menghasilkan buah dan bagaimana kita memberi di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi ukuran atau apa yang menjadi tolak ukur kenapa kita harus berbuah di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus menghasilkan buah? Kenapa kita harus memberi? Kenapa kita harus bertumbuh? Kita harus mengerti alasannya kenapa kita melakukan itu. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang melakukan sesuatu tanpa alasan yang benar, sehingga apa yang terjadi hasilnya pun tidak maksimal. Bahkan ada orang melakukan yang baik tanpa alasan yang benar, maka hasilnya pun tidak maksimal. Sekali lagi, ada orang melakukan yang baik, melakukan yang benar, tetapi ketika tidak didasari oleh alasan yang tepat, tidak didasari oleh alasan yang benar, tidak didasari oleh suatu fondasi yang benar, maka hasilnya pun tidak akan bertahan, hasilnya pun tidak akan maksimal. Kenapa bisa? Ya bisa. Saya kasih satu contoh. Ketika seseorang ditanya, "Dek, kenapa kamu berdoa kalau makan?" Kemudian ketika anak-anak ditanya lagi, "Nogu, hana mangandro yauge fatua lemanga." Betul itu? Betul bahasa Niasnya? Betul ya? Sudah pintar saya. Kenapa kamu berdoa, Nogu, sebelum makan? Kenapa kamu berdoa sebelum tidur? Kenapa kamu melakukan aktivitas rohani? Kenapa kamu ke gereja, Nak? Kenapa kamu ke PA? Kenapa kamu ke Komsel? Nah, ada orang ketika ditanya itu, maka jawabannya akan sederhana. Kalau anak-anak dia akan berkata, "Pak, Om, saya berdoa karena saya disuruh Mama. Saya berdoa karena saya disuruh Papa. Saya berdoa karena saya disuruh Tante." Atau yang lainnya. Tindakannya benar enggak? Yang dilakukan benar enggak? Benar. Berdoa, melakukan doa. Tetapi apa yang tidak tepat? Yang tidak tepat adalah alasannya. Apa yang dia katakan? Saya berdoa, saya ke gereja, saya menyembah Tuhan karena disuruh oleh Mama, disuruh oleh orang tua. Apa dampaknya? Apa dampak karena dia melakukan hal itu dengan alasan yang tidak tepat? Dampaknya adalah ketika orang yang menyuruh itu tidak ada, maka dia tidak akan berdoa lagi. Ketika orang berdoa karena alasan orang yang di sekitarnya, maka ketika omnya, papanya, mamanya tidak ada lagi bersama-sama dengan dia, maka dia tidak akan melakukan itu lagi. Itu maksudnya adalah melakukan sesuatu yang benar, yang tepat, tapi tidak didasari oleh alasan yang tepat. Seharusnya ketika ditanya kenapa kamu berdoa, kenapa kamu bersekutu, kenapa kamu beribadah, harusnya yang menjadi alasan, yang menjadi dasar kita melakukan itu adalah karena kecintaan kita akan Allah kita, karena kecintaan kita akan Tuhan kita, sehingga kita mau membangun hubungan dengan Dia. Sehingga apa yang terjadi, sekalipun orang-orang tidak ada di sekitar kita, sekalipun tidak ada yang menyuruh kita, maka kita akan tetap berdoa kepada Allah kita, sebab kita ingin membangun hubungan dengan Dia. Hal yang kedua contohnya adalah, ini sering saya temui. "Hei kawan, kenapa kamu tidak merokok lagi? Kenapa kamu tidak merokok sekarang?" Maka apa yang dia jawab? "Sekarang aku sudah pindah kerja,
Iya, pindah kerja. Kenapa maksudnya? Iya, di lembaga kami itu, di tempat kami itu tidak diizinkan merokok. Kalau kami ketahuan merokok, maka kami akan dipecat, maka kami akan diberhentikan. Makanya saya tidak merokok. Tindakannya benar enggak? Benar, tidak merokok. Tetapi alasannya apa? Alasannya karena orang, karena lembaga, karena pimpinan dan sebagainya. Apa hasilnya? Hasilnya adalah ketika suatu saat dia tidak bekerja di situ lagi. Ketika suatu saat dia tidak di lembaga, dia tidak tempatkan di situ lagi. Maka apa yang terjadi? Maka dia kembali akan merokok. Maka dia akan kembali melakukan kebiasaan buruk. Kenapa? Karena yang mendasari dia melakukan itu adalah orang yang ada di sekitarnya, bukan karena Tuhan. Tetapi seharusnya ketika ditanya kenapa kamu tidak merokok, kalau orang yang berkata saya tidak merokok lagi karena saya tahu bahwa tubuh saya adalah bait Allah, di mana roh Allah diam dalam diri saya, di mana darah Kristus sudah menyucikan menebus saya di kayu salib, maka saya harus menjaga tubuh saya dengan benar di hadapan Tuhan. Ketika itu yang menjadi alasan kita, maka dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, ketika sendiri, ketika bersama-sama dengan komunitas, ketika diajak, ketika digoda, kita akan tetap berpegang kepada pendirian kita. Kita akan menjaga tubuh kita kudus di hadapan Allah, tidak mengkotorinya, tidak merokok. Begitu harusnya, karena alasan kita tepat. Tapi hari ini saya ingin membagikan kenapa kita harus berbuah, kenapa kita harus menghasilkan buah di dalam kehidupan kita, supaya ketika kita mengetahui alasannya itu, apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita akan tetap berbuah. Sekalipun tidak ada yang mendorong kita, sekalipun tidak ada yang mendorong memaksa-maksa kita, maka kita akan tetap menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membangun kehidupan kerohanian kita, itu didasari dengan hati kita yang dalam akan Tuhan, didasari oleh kerinduan kita kepada Tuhan, bukan didasari oleh orang-orang atau situasi yang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, banyak orang akhir-akhir ini menggantungkan pertumbuhan rohaninya, menggantungkan kehidupan kerohaniannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada pendeta, kepada pengkhotbah dan yang lainnya. Yang terjadi adalah apa? Ketika orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak menyenangkan lagi, maka dia kecewa. Saya mengajak kita setiap hari di tempat ini, bahwa pertumbuhan kerohanian kita, pertumbuhan iman kita tidak di tangan orang lain. Pertumbuhan iman kita tidak di tangan pengkhotbah, pertumbuhan iman kita tidak di tangan pembina kita, pertumbuhan iman kita tidak di tangan pendeta kita, tetapi pertumbuhan iman kita terletak bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Siapapun yang menyampaikan firman, sekalipun malaikat sendiri yang berbicara kepada kita, kalau kita tidak membuka hati, maka kita tidak akan bertumbuh. Kalau kita tidak memberi diri, tidak merespon, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya mengajak kita belajar bagaimana kehidupan kita, pertumbuhan iman kita didasari oleh kecintaan kita akan Tuhan. Amin. Bapak Saudara, ada dua alasan, apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi alasan kenapa kita harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah karena itu adalah perintah Allah. Kalau kita lihat di dalam ayat hafalan kita sebelum-sebelumnya, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, kita boleh buka kembali di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-16. Di situ dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan kita ketika Allah menebus kita, ketika Allah memilih kita, ketika Allah memisahkan kita dari orang lain, ketika Allah menebus kita di kayu salib, tidak hanya supaya kita tidak berdosa lagi, tidak hanya supaya kita masuk surga, tidak hanya supaya kita menjadi orang merdeka, tetapi jauh di balik itu adalah bagaimana supaya hidup kita ini menghasilkan buah untuk Tuhan. Bahwa ketika Allah menebus kita, bahwa ketika
Allah menyucikan kita, ada satu maksud, ada satu panggilan Allah dalam diri kita yang harus kita kerjakan sebagai orang Kristen, yaitu kita harus menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan kerohanian kita, kehidupan kekristenan kita tidak hanya cukup mengadakan ritual agama seperti ini, tidak hanya cukup Anda ke gereja, tidak hanya cukup Anda beribadah, tidak hanya cukup Anda duduk diam bertepuk tangan dan sebagainya, tetapi lebih daripada itu adalah ketika Allah memilih kita, Allah memanggil kita, ada satu tujuan supaya hidup kita berbuah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal 15 ini itu berbicara tentang ketika dikatakan engkau harus menghasilkan buah, itu merupakan suatu perintah di dalam kehidupan kita. Ada satu perbedaan firman Allah itu sebagai suatu perintah, dan ada satu perbedaan firman Allah itu sebagai suatu undangan. Ada satu seminar yang berjudul tentang perintah Allah, firman Allah, perintahkah atau sebuah undangan. Maka ketika dibedah satu persatu, dijelaskan satu persatu, maka judulnya maka isinya sangat menarik sekali. Kenapa sangat menarik? Karena banyak kita sebagai orang Kristen seringkali menjadikan firman Allah sebagai undangan, bukan sebagai sebuah perintah. Kalau firman Allah sebagai sebuah perintah, maka kita wajib melakukannya. Saya kasih satu contoh. Kalaulah nantinya Abang Bowo ini menikah, ya kan? Pasti menikah dong, ya kan Bang? Dan juga Abang Nathan contohnya menikah. Ini Pak Polisi, ini Pak Guru. Kalaulah nantinya Pak Polisi ini menikah dia, ini Pak Polisi masih lajang ganteng lagi. Tapi sudah ada cincinnya kan Bang? Oh iya. Kalaulah nanti dia menikah contohnya, kemudian diberikan undangan satu persatu kepada kita. Diberikannya kepada Ibu Kalista, kepada Pak Syukur, kepada Pak Jeden, diberikannya dengan sukacita. Bang Eka datang ya kepada dalam pernikahan kami, ini undangannya. Dikasih undangan. Maka orang yang diundang itu dua pilihan, betul ya? Dia boleh hadir atau tidak hadir. Dan sekalipun dia tidak hadir, tidak akan berpengaruh apa-apa di dalam kehidupannya. Sekalipun dia tidak hadir ke dalam pernikahan itu, tidak akan mempengaruhi ekonominya, tidak akan mempengaruhi kesenangannya, tidak akan mempengaruhi kehidupan orang itu. Sebab itu hanyalah sebuah undangan. Betul ya? Itu hanyalah sebuah undangan. Tidak ada kewajiban. Paling nanti setelah selesai ketemu sama Bang Wo dikatakan, Kak, sombong kali kakak ini ya, nggak hadir. Apa salah dan dosaku sehingga kakak nggak hadir? Contohnya seperti itu. Banyak sekali kesibukanku Paling alasan-alasan klise yang dilakukan, ya kan? Kenapa? Karena itu undangan. Tetapi coba kalau ada surat perintah, contohnya Anda sudah 3 bulan menunggak listrik Anda, ya kan? Atau menunggak air contohnya. Sudah 3 bulan Anda tidak membayar PLN, tunggu-tunggu kok ini tidak dibayar-bayar airnya, kok tidak dibayar-bayar listriknya. Maka apa yang terjadi? Petugas akan mendatangi rumah kita. Dia akan datangi rumah kita, kemudian diketok, tok 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 tok. Kemudian diketok-ketok, tidak ada orang. Kenapa saya tahu seperti ini? Karena kami pengalaman. Ketika tidak ada orang di rumah, tidak ada kami, maka ditinggalkan surat di situ. Apa bunyinya? Harap melakukan pembayaran air selama 3 bulan. Kalau dalam 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka air Anda akan diputus. Maka apa yang saya lakukan? Sebelum hari ketiga, begitu saya baca surat itu, kalau hari itu belum tutup kantornya, maka saya akan langsung ke PDAM atau ke PLN. Saya akan langsung ke kantornya. Kenapa? Saya harus membayar. Kenapa saya harus bayar? Karena itu adalah perintah
perintah. Kenapa? Karena ketika saya tidak membayar, maka kami tidak akan mandi-mandi nantinya. Ketika kami tidak membayar listrik kami, maka akan diputus karena ada perintah dalam 3 hari ini akan diputus. Jadi sebuah perintah ketika tidak dilakukan, maka ada dampaknya kepada kehidupan kita. Sebuah perintah ketika kita tidak turuti, sebuah perintah ketika kita tidak laksanakan, ada dampaknya di dalam kehidupan kita. Demikian halnya kita terhadap firman Tuhan. Firman Allah adalah sebuah perintah, berbuah adalah sebuah perintah, memberi adalah sebuah perintah, di mana ketika kita tidak melakukannya akan berdampak dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen hari demi hari, tahun demi tahun melakukan ritual agama, ritual ibadah dan segala macam, tetapi yang menjadi kewajiban dia tidak pernah dilakukan dalam kehidupannya. Kenapa ditekankan memberi dalam bulan ini? Konteks kita memberi, karena memberi adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Ada ayat firman di dalam Alkitab mengatakan bahwa muliakanlah Allah dengan hartamu, di dalam Amsal dikatakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika kita menyenangkan Tuhan, ketika kita beribadah, bukan hanya dengan tubuh kita, bukan hanya dengan suara kita, bukan hanya dengan gerakan kita, dengan tarian dan segala macam, tetapi lewat harta kita pun kita bisa menyenangkan Allah. Lewat harta kita pun kita bisa memuliakan Allah. Bagaimana caranya? Kita memberikan daripada apa yang harusnya kita berikan untuk Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita masing-masing di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik dan yang luar biasa. Berapa lama Anda sudah menjadi orang Kristen? Berapa lama Anda sudah hidup dalam bergereja? Berapa tahun Anda sudah rutin dalam kegiatan ibadah dan segala macam? Pertanyaannya, hal yang sederhana, apakah Anda membayar perpuluhan Anda? Apakah Anda memberikan perpuluhan Anda? Itu hal yang mendasar. Kenapa? Karena ini merupakan tolak ukur bagaimana respon kita terhadap Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah di dalam firman-Nya selalu mengatakan bahwa ada satu firman yang berkata, engkau ujilah aku, itu hanya dalam satu hal, itu dalam hal keuangan. Dikatakan bahwa ketika engkau memberi, ujilah aku, apa aku tidak akan memberkati engkau. Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, untuk hal-hal yang di luar gereja, untuk hal-hal yang di luar rohani, ketemu dengan teman kita bisa habis-habisan untuk traktir teman, betul ya? Ketemu dengan kawan-kawan untuk kumpul, kita bisa habis ratusan ribu sampai jutaan, kita is oke, nggak apa-apa, kita senang. Tapi begitu giliran ke gereja, ketika disuruh membayar perpuluhan, berat kali rasanya. Ketika ada pilihan kita, contohnya di kantong kita ada uang 10.000, ada uang 20.000, ada uang 50.000, maka ketika kita mengeluarkannya, maka kita akan berpikir, di antara yang 4 ini aku kasih yang mana ya? Yang paling kecil, yang sedang, atau apa? Bapak Ibu Saudara, orang makan di warung sekarang makan itu minimal 20.000 sampai 30.000. Kalau kita makan di rumah makan itu udah minim sekali. Tetapi seringkali kita ke gereja, ya ampun, subhanallah kalau orang luar kata, persembahan kita kadang-kadang 1.000, 5.000. Pada sekali seminggu kita ke gereja, ada orang merokok, menghabiskan rokok bisa 10.000, 20.000 per hari. Tetapi giliran memberi untuk Tuhan, dia pilih mana yang paling kecil ini ya, mana kira-kira yang paling apa ini ya, maka dapatlah uang 2.000. Udahlah 2.000. Salahkah
salahkah? Enggak salah memang. Tapi apakah seperti itu orang yang sudah diberkati Tuhan? Apakah gaya hidup seperti itu yang dikehendaki Tuhan? Anda sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Anda sudah diberkati Tuhan. Anda sudah dijagai Tuhan. Anda sudah dilindungi Tuhan. Anda sudah berikan Tuhan kesehatan. Masa untuk Tuhan hitung-hitungan? Berapa waktu seorang datang kepada saya, abang saya sendiri. Dia sakit gigi. Udah berapa hari sakit sekali sampai bengkak di sini waktu itu. Bengkak. Bapak Ibu pernah sakit gigi? Pernah? Lebih pilih mana? Sakit gigi atau sakit hati? Hah? Itu lagu ya. Kalau saya lebih mending nggak dua-duanya lah. Dia udah bengkak ya. Kemudian dalam keadaan sakit, dalam keadaan, Anda tahu kalau sakit gigi itu nggak bisa tidur. Nyut gitu. Nah, dalam keadaan demikian dia berkata, Dek, kamu tahu seandainya saat ini ada yang bisa menyembuhkan saya, jutaan pun saya akan kasih sama dia. Iya Bang, iya. Kalau saat ini dalam keadaan sakit ini, kalau saya bisa sembuh saat ini juga, berjuta-juta pun akan saya bayar. Kelihatannya keren ya. Tapi apa yang saya bilang? Apa yang saya sampaikan? Bang, berpuluh-puluh tahun kamu sakit, sehat. Berpuluh-puluh tahun hidupmu diberkati Tuhan. Berpuluh-puluh tahun engkau dijagai Tuhan. Berpuluh-puluh tahun engkau disertai Tuhan. Engkau diberikan kekuatan bekerja, dijagai anak-anakmu, dijagai keluargamu, engkau makan setiap hari, engkau punya rumah dan segala macam. Tapi engkau tidak pernah memberikan perpuluhanmu. Untuk Tuhan pun kau berikan yang terkecil. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana kalau dia ke gereja. Waktu itu di kampung kami sudah menjadi suatu kebiasaan. Apa kebiasaannya? Rata-rata orang yang mau ke gereja itu akan mampir dulu ke warung. Tahu tujuannya apa? Karena di rumah dia tidak punya uang kecil. Di rumah dia punya uang 5.000 atau 10.000. Dia lihat 5.000, saya yang kasih, 10.000 saya yang kasih untuk gereja, untuk persembahan. Maka dia akan ke warung dulu beli permen yang paling kecil, kalau bisa permennya dibeli 200 rupiah. Supaya apa? Supaya uang kembaliannya banyak. Kemudian dia mampir, dibeli permen satu yang harga 200 rupiah gitu. Maka kembaliannya nanti akan ada 9.800 gitu dia. Tadinya 10.000 uang kertas. Maka ditukarkan di warung. Maka apa yang terjadi ketika dia gereja, ketika kolekte, maka dia lihat mana yang paling kecil tadi, diintip dia. Kehidupannya selalu seperti itu, selalu seperti itu. Maka ketika dia sakit, dia berkata, kalau hari ini aku disembuhkan Tuhan, aku sembuh, maka aku akan berani bayar segini. Saya langsung berkata, engkau selama ini sudah menikmati kasih Allah, tetapi engkau lupa akan kewajibanmu. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Bagaimana respon kita terhadap Tuhan? Bagaimana tentang keadaan kita? Bapak Ibu, saya sering melayani ke kampung-kampung, ke gereja-gereja di desa-desa. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak. Dulu gitu ya, waktu saya melayani di gereja-gereja. Nanti kadang-kadang saya tertawa dalam hati. Ini fakta, ini kisah nyata. Jadi dari rumah, seperti yang ceritakan tadi, dia tidak punya uang kecil. Dia hanya punya uang mungkin 5.000 atau 10.000 lah itu gitu ya. Mungkin dalam hatinya persembahanku, kolekteku 1.000 gitu. Tapi yang ada di kantongnya 5.000. Maka apa yang terjadi ketika nanti mengumpulkan persembahan? Ada dua. Yang pertama dia ambil balpen, di dalam kertas dia catat 2.000 rupiah. Maka dia gulung, maka ketika giliran mengumpulkan persembahan, tulisan kertas 2.000 itu dimasukkan ke ke kotak persembahan. Ada lagi dia kasih batu kecil. Jadi hanya dia yang tahu dengan Tuhan apa arti batu kecil itu. Nanti dia masukkan di situ. Nanti ketika orang menghitung persembahan, maka bingung orang, kok ada batu di sini. Maka dia akan datang mendekati orang yang menghitung itu. Tadi itu untuk persembahanku, dikasih. Ada lagi dia
dikasih 5.000 memang, tapi nanti pulangnya didekati orang yang mengumpulkan yang menghitung kolekte, dia bilang, Bu, tadi uang saya 5.000, saya minta kembaliannya 3.000. Dia ambil. Ini true story, ini fakta yang terjadi di dalam kehidupan gereja-gereja. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah mengalaminya atau di gereja, tapi ini yang sering saya temui. Di dalam keadaan demikian saya hanya berpikir, bagaimana kualitas iman kawan ini ya? Bagaimana kehidupan kawan ini ya? Makan kuat sekali, merokok kuat sekali, jajan kuat sekali. Giliran kasih persembahan, dia minta kembaliannya. Tapi kalau menyanyi di gereja, itu manis sekali. Ku mau sepertimu Yesus, sambil senyum ya. Bapak Saudara, saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita, tapi kitalah yang tahu dengan Tuhan. Yang kedua adalah apa yang menjadi alasan kita harus memberi, apa yang menjadi alasan kita harus berbuah adalah karena dengan berbuah itu merupakan kita ditandai sebagai orang Kristen yang sehat. Dengan berbuah itu membuktikan bahwa kita orang Kristen yang dewasa. Jadi kita buka di Alkitab kita dari Matius 7 ayat 17. Dari Matius 7 ayat 17 dikatakan, bisa ditampilkan? Ya, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita mengikut Tuhan, kehidupan kita digambarkan sebagai sebuah pohon. Bahwa sebuah pohon akan dilihat apakah dia berbuah atau tidak. Sebuah pohon tidak akan dilihat hanya dia dengan bertumbuh subur, daunnya banyak, lebat dan segala macam. Bagi Tuhan itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena ada satu kisah dalam Alkitab, ada satu pohon ara yang berbuah lebat, subur tumbuhnya, tetapi tidak menghasilkan buah. Ketika Yesus melihat itu, apa yang dikeluarkan Yesus mengutuk pohon itu. Jadi artinya bahwa tidak cukup kita hanya tumbuh subur, tidak cukup kita hanya seperti pohon yang banyak daunnya subur tinggi, tidak. Lebih daripada itu adalah Allah mengharapkan supaya ada buah yang baik yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen yang baik, ketika kita menjadi pengikut Kristus yang baik, maka buah yang kita hasilkan juga akan baik. Ketika buah yang kita hasilkan tidak baik, maka itu menandakan bahwa kita menjadi orang Kristen yang tidak baik atau sakit. Maka itu menandakan bahwa ada yang salah dalam kekristenan kita. Maka itu menandakan ada yang perlu dibenahi dalam kekristenan kita. Kenapa? Karena kita tidak ada buah yang baik yang kita hasilkan. Satu hal yang menjadi tolak ukur sebuah pohon itu sudah tua, sudah dewasa adalah dia menghasilkan buah. Salah satu yang menjadi tolak ukur kita menjadi orang Kristen yang dewasa, salah satu yang menjadi tolak ukur kita menjadi orang Kristen yang baik, bertumbuh dengan benar adalah ada buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa bahwa cukuplah hidupku seperti ini saja, cukuplah pertumbuhan imanku seperti ini saja, sehingga sudah lama kita menjadi orang Kristen, tetapi secara rohani kita tetap menjadi bayi. Tahu maksudnya bayi? Bapak Ibu pernah punya bayi dan pernah lihat bayi? Saya punya anak 2. Ketika mereka masih bayi, apa yang dilakukan? Satu hal tabiat bayi. Ini anak saya 2 yang kecil-kecil, ganteng-ganteng. Ketika mereka kecil, perhatikan deh anak bayi. Setiap apa yang ada di tangannya, dia akan pasti memasukkan ke mulutnya. Apapun yang ada di tangan bayi, dia akan masukkan ke mulutnya untuk digigit-gigit. Itu sikap bayi. Itu kehidupan seorang bayi. Maka ketika diambil dari tangannya, dia akan menangis. Ketika tidak dikasih, maka dia akan menangis. Itu bayi. Tapi kalau orang yang sudah mulai besar, mereka sudah bertumbuh seperti ini, mereka sudah tahu membedakan, oh ini makanan, ini bukan makanan. Sehingga tidak perlu dilarang-larang lagi, mereka sudah tahu, oh ini makanan.
Seringkali dalam kehidupan kita, kita bertindak sebagai bayi. Apa contohnya kita bertindak sebagai bayi? Kita hanya fokus kepada diri kita. Ini punyaku, ini untukku, ini untuk saya. Bagaimana supaya saya kenyang, bagaimana supaya uang saya banyak, supaya ini begini. Semua fokus kepada dirinya. Tidak pernah menjadi bertumbuh dan dewasa sehingga berpikir, aku harus berbagi, aku harus memberi, aku harus memberikan ini, karena aku tahu bahwa apa yang aku miliki adalah pemberian Tuhan. Karena aku tahu bahwa apa yang kualami sekarang ini penyebabnya karena Tuhan. Oleh sebab itu aku mau memberi. Sekarang cek kehidupan kita, baik atau sudah bertumbuh. Kehidupan bayi rohani tidak hanya dipengaruhi oleh lamanya menjadi orang Kristen, tetapi bagaimana respon kita terhadap Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu bagaimana kondisi rohanimu. Apa engkau sudah berbuah? Apakah dirimu sudah belajar memberikan apa yang seharusnya kau beri? Kalau engkau sudah memberikan, tetap bertahan dan teruskan. Tapi jika dalam diri kita sudah lama mengikut Tuhan, kita sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi untuk gereja, untuk memberi kita masih perhitungan. Kita takut uang kita berkurang, kita takut harta kita berkurang. Sementara memberi perpuluhan, memberi syukur dan lainnya adalah kewajiban kita. Hari ini waktunya kita ngecek kehidupan kita. Kalau engkau selama ini belum melakukannya, saatnya datang kepada Tuhan dan lihat dirimu. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Lihat dirimu, Tuhan, ternyata selama ini aku sudah menikmati berkat-Mu Tuhan, tapi aku lalai akan tanggung jawabku. Ini saatnya kita berubah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.